Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan menyertai kita di malam kemarin. Melewati malam yang mungkin ada yang tidurnya cepat, ada yang tidurnya lama karena lagi banyak pikiran. Tapi semoga hari ini, hari yang baru, Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Semoga kita mengandalkan Tuhan karena patutlah kita semua untuk sujud, sembah, dan mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita pujikan PKJ 29, PKJ 29 patut segenap yang ada. PKJ 29 patut segenap yang ada. Patut segenap yang ada, diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut dipermuliakan. Maharaja alam raya, lahir dari Maria, Tuhan yang telah menjadi serendah manusia, bagai roti yang surgawi, memberikan dirinya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang selalu mengajarkan kami berkorban dan berkarya dan belajar untuk tidak egois. Semoga hari ini kami juga bisa berkarya dan berkorban, dan biarlah firman-Mu menjadi pegangan kami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Mazmur 22, Mazmur 22, Mazmur 22 ayat 1 sampai 9. Kalau yang di handphone, kalau yang di Alkitab fisik 1 sampai 10. Mazmur 22 1 sampai 9 handphone, di fisik 1 sampai 10. Dengarkanlah sabda Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu, ada satu lagu namanya Nobody's Child, mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Tapi kalau belum pernah dengar, ceritanya tuh lagunya itu tentang seorang anak yatim piatu. Dia tinggal di sebuah panti asuhan. Teman-teman lainnya sudah banyak diadopsi, tetapi tidak ada satu keluarga pun yang mau mengadopsi dirinya. Karena apa? Karena dia buta. Karena dia ada kekurangannya. Sehingga penderitaan batin yang hebat dialami oleh anak ini disebabkan bukan karena dia buta, bukan karena dia yatim piatu, karena tidak ada yang menginginkannya. Nah, Bapak Saudara, Bapak Ibu pasti juga pernah ada di masa-masa seperti anak dalam cerita lagu ini. Ada masa-masanya ketika kita merasa nggak ada orang yang berpihak sama kita. Ada masa-masanya ketika kita merasa yang namanya ditinggalkan. Sendirian itu bukan soal di ruangan atau di rumah sendiri, tapi bisa di antara banyak orang, tetapi tidak ada orang-orang yang betul-betul kita merasa punya koneksi hati gitu. Dan karena mungkin kita tahu yang ada di pikiran orang lain, yang ada di sekitar kita, tidak dalam bentuk keramahan dan menyambut kita dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini juga yang dialami oleh pemazmur. Sesungguhnya di dalam kehidupan seseorang, Bapak Ibu, pemazmur ini menunjukkan bahwa dia merasa
kok aneh. Dia merasa untuk hidup bersama dengan Tuhan dia nggak ada salah. Dia punya hubungan yang dekat sama Tuhan, bahkan betul-betul memanggil Allah sebagai Allahku, mengenalnya betul-betul, merasa juga bukan cuma dia yang kenal, tapi dari kakek neneknya sampai dia betul-betul dekat dengan Tuhan, menghidupi kehendak Tuhan. Tetapi tanpa alasan yang dia tahu kenapa seolah-olah Allah meninggalkan dirinya. Masalah yang datang bertubi-tubi, dia merasa seperti ditolak oleh manusia dan Allahnya juga, yang dia merasa bahwa Tuhan yang selama ini harusnya berpihak sama aku, kok seolah-olah aku kayak gak dikenal sama Tuhan, doa aku kayak gak dijawab sama Tuhan. Dipandang sama sesamanya lebih rendah, menjijikan, dan dia merasa akhirnya buat apa lagi hidup, karena tidak ada yang mempedulikan, bahkan Tuhannya seolah-olah tidak mempedulikannya. Sehingga dia bertanya, Tuhan, sebenarnya aku masih punya harapan gak ya untuk hidup? Seolah-olah setiap pintu pengharapan itu aku tutup, cahaya terkecil pun hilang, merasa sendirian menanggung itu semua. Dan bagaimana seorang manusia kalau menghadapi penderitaan yang seperti itu, Bapak Ibu? Nah, ini yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bayangkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah merasa hanya kita yang mengalami ini. Tuhan Yesus juga mengalami. Banyak orang di sekitar kita juga yang mengalami. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan, di awal juga Tuhan mengalami ketakutan. Kenapa? Karena Tuhan menjadi manusia sepenuhnya juga. Walaupun dia 100% Allah, tapi dia 100% manusia juga. Tuhan sampai doa di Getsemani kan, kalau bisa cawan ini lalu daripada aku. Itu sisi kemanusiaan Tuhan gitu. Dan ini juga dialami sama kita. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Dia tinggalkan salib? Enggak. Dia tetap jalani. Walaupun dia merasa harus menanggung ini sendiri, dan ini menjadi bagian dari panggilannya. Tuhan harus melewati ini. Bapa memerintahkan untuk menderita anaknya yang dikasihi. Begitu juga dengan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Sumber ini adalah bukan cuma nubuat tentang karya Tuhan Yesus, tetapi sebuah ajakan. Bapak Ibu, kurang lebih mungkin sekitar sebulan lagi sebelum masuk Rabu Abu, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita menuju Minggu Sengsara. Dan ini dimulai dengan mengenang penderitaan. Kalau tadi Natal kita sudah mencoba menghadirkan pengharapan, sekarang kita siap-siap untuk dengan pengharapan itu kita menghadapi pergumulan yang ada di depan mata. Penderitaan Tuhan itu bentuk solidaritas. Jadi kalau kita menderitalah dengan paradigma atau cara pandang bahwa saya menderita bersama dengan dunia ini dan juga bersama dengan Yesus. Gitu. Jadi penderitaanku ada maknanya. Penderitaanku bukan cuma akunya, sial tanda kutip. Seolah-olah aku orang yang paling sial di dunia ini, bukan. Tetapi menderita itu adalah ketika saya menderita dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, relasi, apapun yang kita tempuh. Penderitaan itu dimaknai bahwa aku menderita bersama dengan Kristus. Bentuk solidaritasku kepada dunia. Semoga kita bisa dengan tulus menjalani penderitaan hari ini dan Tuhan yang mampukan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu kami belajar menerima penderitaan dan rasa sakit. Walaupun kami kadang ngerasa sendiri Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau juga bersama-sama dengan kami. Mampukan kami melewati hari ini. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.